ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Sebagai penutup nasihat buat ana dan antum sekalian. Kita sering mendengar istilah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nah, makna ini, kalimat ini kadang-kadang dipakai juga oleh orang non-muslim. Yang terekam dalam benak kita baiti jannati itu adalah kenikmatan. Rumah kita hidup nyaman, tenang, berkecukupan, kita kumpul sama anak keluarga, senang dengan makanan-makanan yang lezat, bini kita cantik belaga, anak sehat. Kalau itu juga kita baiti jannati. Kalau itu yang ada dalam benak pikiran kita, persepsi kita memaknai baiti jannati seperti itu, berarti tak kata beda kita sama kafir. Wong kafir juga kalau dimaknakan tentang baiti jannati, rumahku ada surgaku, sama dah itu. Balik rumah makanan ada, buah-buahan ada, kulkas dingin, AC, rumah nikmat, anak sehat, bini cantik, serba lux, tenang, adem, nyaman. Itu baiti jannati uji kita. Berarti tak beda kita sama wong kafir. Harus beda makna itu. Baiti jannati itu boleh adokan, ya. Tapi bedakan antara kita dengan orang kafir dengan apa? Kalau itu benar-benar baiti jannati, rumahku adalah syurgaku, kita harus ingat di surga itu ada siapa? Ada Rasulullah. Surga itu sifatnya apa? La lahu wala, tidak ada kelalaian, tidak ada kata-kata yang kotor, tidak ada ungkapan yang kotor, tidak ada permusuhan, tidak ada saling benci. Qaulu salamah, mereka sama mereka saling cinta kasih. Lalu ingat, di dalam surga itu ada Rasulullah. Nah sekarang, adakah Rasulullah di rumah kita? Adakah kehidupan Rasulullah di rumah kita? Makan cara Nabi, tidur cara Rasulullah, berpakaian cara Rasulullah, masuk kamar mandi cara, semua sunnah hidup kita dalam rumah kita hidup. Itu baru hakikat baiti jannati. Walaupun maaf ikhwani, rumah ente cuma ada kipas angin sikok di bilik, ya, bahkan kipas angin itu pun sudah harus dibuka-buka jendela. Kipas angin sikok tak cukup, apa kecil, harus buka jendela juga. Buka jendela nyamuk masuk. Ya, wallah hakikat baiti jannati di situ. Tidur cuma diambal buruk, maaf, minta maaf. Ente kawin 8 tahun atau mungkin belasan tahun, kasur dari pengantin pertama, malam pertama sampai hari ini itulah. Tak berubah, dari tebal sampai terkempes. Lah dikoyoi anak kita berbelas kali. Tapi ente hidup Masya Allah, rahmah dengan anak bini, cinta kasih dengan anak bini, anak kita solat, ibadah, ngaji, bini kita pun sama, nutup aurat dengan lengkap. Kita punya rezeki lebih dikit, pacak berbagi, tak ada musuh kanan, tak ada musuh kiri, yang terungkap dalam rumah tangga semuanya baik. Sunnah Nabi hidup. Wallah ini hakikat baiti jannati. Walaupun tak ada AC rumah ente, kulkas pintu sikok. Ya, kita sekarang pintu 4 masih kurang. Pintu debik itu 4 masih kurang sekarang. Anak cuma 3 padahal. Zaman dulu bapak kita, nih kita punya keluarga besar nih banyak nih. Ya, kulkas dulu sikok, kulkas, pintu sikok, anak 7, nikmat bareng-bareng, pacak. Sekarang tak cukup, dah pintu 4 makin box lagi, box es itu, untuk nyetok daging, nyetok iwak segala macam, masih tak nyaman juga itu. Jadi makna baiti jannati ya harus kita sesuaikan, bedakan kita sama kafir, sama fasik. Kalau fasik baiti jannati seperti itu, balik nikmat, rumah ada pelayan, ya ada nyiapkan makan, minum, masuk kamar mandi nak baju hangat, baju dingin pacak disetel, ya buka kulkas buah-buahan segala macam ada. Wallahi ikhwan, kalau itu sebatas itu makna baiti jannati, tak ada beda inti sama kafir, tak ada beda inti sama fasik. Tapi kalau makna hakikat baiti jannati tanpa ada kenikmatan dunia sekalipun, walaupun boleh inti menikmati itu, ya makan sederhana baik, ya maaf ya, telur dadar itu tetap 4. Kadang-kadang kalau 6, anak beranak 6, tetap 6. Makan pagi, siang katik lauk, malam ada lagi lauk. Tapi sunnah Rasulullah itu, kehidupan bersama Nabi ada pada diri kita. Salawat, anak kita rajin, semayang, sopan santun, segala macam. Pokoknya hidup dengan sunnah Rasul. Ada hakikat baiti jannati. Kenapa? Ada Rasulullah di situ. Ada Rasulullah. Tak ada kebencian, tak ada keburukan, tak ada dusta dalam rumah tangga kita. Tak ada ucapan-ucapan kotor. Tak ada tipu muslihat, tak ada maksiat lah lewat HP, wala lewat TV, wala lewat apapun. Balik ke rumah tengok bini kita sedang solat duha, bini kita bangun malam-malam tengok kita sedang solat tahajud. Wallah indah.
Ya, anak kita lagi belajar, kakak ngajar adiknya baca Quran, makan cara sunnah Rasulullah, masuk kamar mandi cara sunnah Rasulullah. Ini baru hakikat baiti jannati. Jadi bukan bentuk surah zahirnya. Sekali lagi, kalau antum memandang baiti jannati seperti tadi, cuma dengan kenikmatan-kenikmatan super lux, super mewah, super bagus, tanpa ada suasana di situ ihya sunnah Nabi, tidak ada keberadaan Rasul bersama kita, wala nyebut nama Nabi, lagu gosi tidak pernah terdengar di rumah kita, wala apalagi lantunan Quran, berarti tidak ada beda persepsi pandangan kita makna baiti jannati, rumah pada surgaku, dengan wong kafir. Tidak ada beda dengan wong fasik. Bahkan wong fasik kafir mungkin boleh jadi lebih nikmat dari kita. Laisa kada. Nas'alullah afiyah was salamah. Mari sekali lagi ikhwan, yuk kita mulai pada diri kita masing-masing. Mulai dari diri kita dulu. Periksa apa sunnah Nabi yang aku tahu tapi tidak aku jalankan. Mari kita jalankan, istiqomahkan. Lalu kita mulai melirik kepada istri kita, kepada anak kita. Ya, jujur baik, berapa banyak di antara kita ni serumangat tidak ada yang baca Quran. Berhari, berminggu, berbulan bahkan. Bapaknya, maknya, anaknya semuanya tidak baca Quran. Tidak ada yang baca Quran. Salat duha pun tidak, salat sunnah ini tidak, salat sunnah itu tidak, zikir, salawat tidak. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita dengan lebih baik, dan Allah berikan taufik dan hidayah sebagaimana Engkau memberikan kami taufik dan hidayah untuk duduk bersama ya Rabb di majlis penuh berkah ini. Jadikanlah kami khairul ummah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, syiddah 'alal kuffar rahmah bainahum. Nata'abbad ilaik ya Allah, beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah, ikhlas karena Engkau ya Allah, dan mengikuti menghidupkan sunnah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam pun dengan keikhlasan karenamu ya Allah, mengharapkan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau izinkan kepada kami lisan kami selalu bersalawat dan berzikir kepadamu dan memohon ampun kepadamu dengan istighfar, dan mudah-mudahan seluruh anggota tubuh kita dilunakkan, dilembutkan Allah untuk selalu taat dan dijaga dari segala bentuk maksiat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Fadhali bagi ya karim. Tidak cukup berdua satu kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah, saddaqtu bisyari'ah, qultu syai'an khilafal ijma'i wa raja'tu anhu, wa tabarra'tu min kulli dinin khalifu dinal Islam. Allahumma uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak, wa ubri'u ilayka mimma ta'lamu annahu al-batilu indak. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أحلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي.